Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita belajar lagi ya. Meskipun ini minggu-minggu, mungkin ada yang awal kuliah, ada yang libur, ada yang tegang mau coblosan. Ya, wis apapun yang terjadi kita tetap ngaji, nambah wawasan, nambah ilmu. Entah nanti paham atau tidak, nyampe atau tidak. Mungkin ada yang cocok, ada yang tidak. Materi malam hari ini ya monggo teman-teman filter sendiri, seleksi sendiri. Jadi bulan ini kita membahas tema cinta. Semoga tidak dianggap lebay ya. Kalau saya ngomong cinta itu mungkin bagi orang tertentu, alah ngapain tema kurang membumi, kurang dahsyat. Tapi menurut saya mungkin penting wacana-wacana seperti ini. Apalagi hari ini kita sering melupakan wacana-wacana kelembutan seperti cinta ini, karena dikejar-kejar oleh banyak target, dikejar-kejar oleh banyak tekanan hidup. Maka yuk, padahal idealnya cinta adalah sesuatu yang dianggap paling utama oleh banyak filosof, oleh banyak teolog, oleh banyak ulama, banyak sufi, dan lain sebagainya. Kita juga sering, mungkin hitungan saya kita setiap tahun kalau bulan Februari kan memang temanya tema cinta. Kecuali tahun lalu temanya patah hati. Tapi kan ya patah hati bagian dari cinta juga. Baik, bulan ini cuma kita membahas cinta agak dalam ya. Mohon maaf kalau nanti rasanya kok sangat jauh Pak dengan tipe yang semacam ini. Makanya temanya cinta yang coraknya spiritual. Saya ambil dari banyak tradisi, nanti kita puncai di sufismenya Hafidz Ash-Shirazi. Jadi ketemu wacana spiritual keislamannya di minggu terakhir. Kalau malam hari ini kita jelajahi dulu ya beberapa wawasan-wawasan. Malam hari ini kita temui beliau. Ini orang unik, kontroversial. Saya tidak tahu nanti teman-teman setuju atau tidak dengan gagasan-gagasan beliau. Kalau tentang cinta mungkin banyak setujunya, tapi beliau punya gagasan-gagasan lain yang mungkin tidak cocok dengan teman-teman. Tapi ya marilah kita jelajahi dulu. Urusan setuju tidak setuju nanti. Beliau ini filosof mistikus asal dari India. Osho nama panggilan beliau. Kadang dipanggil juga Rajneesh Acharya. Rajneesh Acharya itu guru. Acharya itu guru yang tidak hanya paham, tapi juga sudah menjalankan dan sekarang ngajar. Itu Acharya. Jadi kan banyak guru itu yang cuma paham saja, ilmunya dari buku saja terus disampaikan. Dia sendiri belum menjalankan. Maka belum bisa disebut Acharya. Sufi kok terus ngajar, itu mungkin levelnya kayak Acharya ini. Nah, saya tidak berani bilang saya Acharya. Ilmuku ilmu buku. Mungkin juga ilmu Google sebagian.
Jadi ada acarya, beliau juga dipanggil Bhagwan, orang suci. Kalau Rajneesh itu juga nanti jadi nama alirannya, gerakannya. Yang ini juga kontroversial. Baik di India maupun nanti ketika beliau pindah ke Amerika, termasuk saat balik lagi ke India. Ada banyak intrik-intrik, ada banyak kontroversi-kontroversi dalam baik gagasan-gagasan beliau maupun sejarah dari pergerakan beliau. Ya silahkan teman-teman baca detailnya, boleh cari di Google, Osho atau Rajneesh. Tapi beliau ini kalau di Barat mempelopori tren baru, aliran baru yang nanti dikenal sebagai New Age. New Age itu spiritualitas baru. Secara umum biasanya New Age itu punya ciri spirituality without religion. Spirituality yes, religionnya no. No dalam arti lebih fokus pada spiritualitasnya, bukan formalisme agamanya. Itu kalau di Barat namanya New Age. Osho ini nanti juga begitu. Gagasan-gagasan beliau itu macam-macam tradisi spiritual, Barat dan Timur. Ada Hinduisme, ada Buddhisme, Jainisme, Sufisme, mistik dari tradisi Kristen juga, dan banyak tradisi-tradisi termasuk Taoisme, Tantrisme. Kalau nanti teman-teman menjelajahi pikiran beliau, bau-baunya Nietzsche-nya ada, Sigmund Freud-nya ada. Cuma beliau ini kontroversi kalau di India karena ajaran-ajarannya dianggap nabrak moralitas Hindu. Begitu pindah ke Amerika, ajaran-ajarannya dianggap nabrak moralitas Kristen. Tapi memang prinsip dasar dari ajaran beliau adalah kebebasan spiritual. Jadi dasar kebebasan ini kan agak kontroversial karena manusia itu kecenderungannya keterikatan demi keterikatan. Kita itu kan mengidentifikasi diri kita sebagai bagian dari ikatan-ikatan tertentu. Nah itu yang mau didobrak oleh Osho antara lain. Baik ya, semoga siap ya. Beliau ini kalau di India itu dipanggil, ini agak ledekan, yaitu guru sek. Unik ya. Kenapa? Beliau pernah nulis buku tentang sek yang itu sangat kontroversial. Karena di antara kebebasan yang ditawarkan oleh Osho adalah kebebasan seksual. Tapi nanti kita lihat, ada konsepnya sendiri. Meskipun ya kalau kita tidak biasa, kita akan kaget dengan konsep itu. Kalau di Amerika dikenal sebagai guru Rolls Royce. Karena beliau ini ceritanya kaya raya luar biasa, kemana-mana pakai Rolls Royce. Nyentrik, kalau pakai baju ya kayak baju orang kaya. Ini semacam sindiran. Dan ada ceritanya seorang muridnya yang ingin membelikan beliau mobil Rolls Royce itu, ingin dibelikan 365 mobil. Biar tiap hari bisa ganti. Kalau ingin pakai ya. Oke, itu beberapa kontroversi di Amerika. Akhirnya beliau ngalami juga ditangkap, dipenjara, kemudian dideportasi. Sampai kemudian balik lagi ke India, di sana mulai lagi dengan aktivitasnya. Tapi beliau meninggalnya agak muda, usia 58. Kelahiran 31, nanti meninggalnya 90. Ada yang bilang ya meninggalnya beliau ada konspirasinya juga. Baik, dan gagasan-gagasannya sampai hari ini luar biasa. Dicetak dalam banyak buku, tersebar di banyak organisasi, lembaga. Mungkin di Indonesia juga ada mungkin semacam organisasi-organisasi tertentu yang mengafiliasikan diri dengan ajaran-ajarannya Osho.
dan luas gagasannya. Cuma malam hari ini kita bahas satu bagian saja, yaitu tentang cinta. Jangan minta saya bahas yang tadi ya, yang bagian seksnya. Saya tidak tahu, mungkin ngaji filsafat tidak jodoh dengan itu. Teman-teman mungkin banyak yang tidak tahu. Ngaji filsafat itu sesi keberapa dulu kita pernah membahas tentang Kama Sutra. Mungkin tidak diizinkan sehingga rekamannya gagal. Ngajinya tetap jalan, tapi rekamannya yang gagal. Jadi memang tidak ada rekamannya. Baik, ya berarti mungkin sama Allah kalian dianggap belum cukup umur untuk ngaji itu. Oke ya, karena nanti di antara ajarannya Osho itu kan ada namanya ajaran tantra, tantrisme, yang di antara jalan spiritual ada yang lewat aktivitas seksual. Bukan, tidak harus dimaknai seks bebas, tapi aktivitas seksual itu bagian dari apa ya, kalau bahasa Islam mungkin ibadah. Jadi jangan berhenti hanya pada rutinitas fisiknya. Anggap itu sesuatu yang sakral, yang bisa mengantarkan kita ke ranah spiritual. Jadi ada pemaknaan-pemaknaan yang mendalam terhadap aktivitas itu. Baik, bismillah ya, kita mulai biar karena materinya agak panjang. Yuk. Saya buka dengan kalimatnya Osho. Tidak ada cinta yang biasa. Cinta itu tidak mungkin biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa maka itu bukan cinta. Menyebut cinta sebagai hal biasa berarti salah memahami seluruh fenomena cinta. Cinta tidak pernah biasa. Cinta selalu luar biasa dan selalu spiritual. Itulah bedanya menyukai dan mencintai. Suka bersifat material dan cinta bersifat spiritual. Ini ada dua ide di quotes ini. Yang pertama, cinta itu pasti luar biasa. Orang yang sedang mencintai, orang yang sedang meluap-luap dalam cinta, dia bisa merasakan luar biasanya cinta. Meskipun bagi yang tidak ngalami, rasanya biasa saja. Tapi itu luar biasa bagi yang ngalami. Kadang-kadang kan kita agak nyinyir, misalnya lihat teman kita dengan pasangannya, alah gitu saja kok. Tapi itu luar biasa bagi yang ngalami. Kalau rasanya biasa-biasa, di situ kata Osho mungkin belum cinta. Gimana kamu rasanya jatuh cinta? Alah biasa, ternyata tidak istimewa-istimewa amat. Mungkin ya belum cinta. Dia pengalaman yang pasti luar biasa dan tidak sekedar suka. Kalau masih hanya sekedar suka, berarti masih materi. Kalau masih materi belum cinta. Cinta itu spiritual, ke dalam, kerohanian. Kalau masih berhenti di fisikal, di materi, cantiknya, kayanya, enak diajak ngomongnya, itu masih mungkin masih suka saja. Belum ada unsur spiritualnya. Cinta itu ada unsur spiritualnya. Ada unsur rohaniahnya. Nanti uraian sampai belakang itu berhubungan dengan spiritual. Baik, jadi selamat bagi yang sedang jatuh cinta, Anda luar biasa. Bagi yang tidak, ya semoga segera. Ya, oke ya. Terus, ini juga quote, saya buka dengan dua quote ini dulu sebelum ke teorinya ya. Orang bilang cinta itu buta karena tidak tahu apa itu cinta. Kukatakan kepadamu, hanya cinta yang punya mata. Selain cinta justru semuanya buta. Dunia ini kacau karena orang, kalau mungkin teman-teman sering mendengar ustadz atau ulama bilang, mari kita memandang segala di sekeliling kita dengan ainur rohmah.
dengan mata cinta, mata kasih sayang. Disitulah akan terbuka bagi kita indahnya dunia, indahnya manusia, luar biasanya apapun yang terjadi di sekeliling kita. Itu namanya Ainur Rohmah. Itulah sejatinya melihat. Selama ini mungkin kita melihat sekeliling itu dengan pandangan ambisi, kadang dengan pandangan kebencian, kadang dengan pandangan ego. Bukan Ainur Rohmah, bukan pandangan yang penuh cinta. Apalagi era kampanye seperti hari ini. Isinya pandangan kita itu banyak bencinya. Melihat apapun, apalagi kubu yang berbeda. Kadang-kadang hidup, isi pikiran kita itu kan persaingan, keunggulan, kemenangan. Gimana caranya saya nomor satu, yang lain belakangan saja, gimana cara. Itu isi pikiran kita itu. Maka ya cara pandang kita bukan cara pandang cinta, bukan Ainur Rohmah tadi. Ya seperti kalimatnya Maulana Jalaluddin Rumi, kita itu sering melihat manusia hanya casingnya. Kita tidak melihat di balik casing. Kalau di balik casing itu ada taman yang indah, kata Rumi. Yang itu bisa kita akses hanya dengan mata cinta, hanya dengan Ainur Rohmah. Ilustrasi sederhananya, kalau kalian sedang jatuh cinta, itu kan pasanganmu yang sedang kamu cintai. Itu kan rasanya cantiknya luar biasa, tampannya luar biasa, indah luar biasa. Meskipun bagi teman yang sekelilingmu biasa saja. Alah wong cuma kayak gitu aja kamu sampai segitunya sih. Loh, kamu tidak melihat keindahan yang dilihat orang yang mencintai ini. Maka kalau ingin hidupmu serba indah, pakailah kacamata namanya Ainur Rohmah tadi. Mata yang penuh kasih sayang. Ketika melihat manusia, kamu lihat kebalik dirinya. Di balik diri manusia itu ada banyak ayat-ayat yang indah. Bahkan ada wa nafakha fihi min ruhi, unsur ilahiyah di dalamnya yang maha indah. Cuma kita tidak akan bisa melihat itu kalau mata kita mata persaingan, mata iri, mata benci, mata ingin menaklukkan. Itulah yang membuat kata Osho, hanya cinta yang melihat, yang lain semuanya buta. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, lumayan dapat 2 quotes. Sekarang kita lanjutkan ke teorinya. Nah, ini teorinya. Menurut Osho, cinta itu ada 3 dimensinya. Kalau teman-teman sedang hidup dalam cinta, coba perhatikan ada di level cinta yang mana yang sedang teman-teman rasakan sekarang. Ada dimensi kebinatangan, ada dimensi kemanusiaan, ada dimensi ketuhanan. Tema kita cinta spiritual itu yang tema dimensi ketuhanan. Dimensi kebinatangan itu berkaitan dengan kebutuhan biologis, tarikan-tarikan hasrat nafsu. Kata Osho, normal kita punya itu, punya nafsu, punya keinginan. Tapi jangan berhenti di dimensi kebinatangan ini. Kenapa berhenti di dimensi kebinatangan? Jatuhnya kita hanya ingin enak saja. Kita hanya ingin nyaman saja. Kita jadikan yang kita cintai sebagai alat kita untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita. Cinta yang berhenti di dimensi kebinatangan jatuhnya eksploitatif. Jadi
Jatuhnya memperbudak. Kata Osho, posesif. Kamu hanya milikku, tugasmu menggembirakanku, memenuhi keinginanku. Pokoknya segala kepentinganku harus terpenuhi dengan kehadiranmu. Nah, ini level kebinatangan. Yang kedua, level kemanusiaan. Kalau ini yang kita rasakan selama ini. Kalau yang pertama tadi kebutuhan biologis, kalau ini kebutuhan psikologis. Kita sama-sama saling butuh, kita sama-sama ingin menggembirakan, saling menguntungkan, membebaskan, tidak posesif. Nah, ini dimensi kemanusiaan. Cinta yang saling berbagi, saling setara. Ini dimensi kemanusiaan. Nah, jadi semacam kebalikannya yang biologis. Kalau ini saling membebaskan. Engkau jadi dirimu, aku jadi diriku, dan kita saling mendukung dalam kebersamaan kita. Oke, terus ya. Yang ketiga, dimensi ketuhanan. Kalau di dimensi ketuhanan ini sifatnya eksistensial. Tidak lagi melihat aku berhubungan dengan siapa. Siapa yang aku cintai dan siapa yang tidak aku cintai. Dalam dimensi ketuhanan itu aku sudah berubah jadi cinta itu sendiri. Pribadiku sudah jadi pribadi seorang yang pecinta. Kalau di nomor 1, nomor 2 cinta itu jenisnya masih hubungan. Tapi di nomor 3 tidak. Jadi fokus yang nomor 3 itu bagaimana membentuk diri kita jadi pribadi penuh cinta. Terhadap apapun, sikap kita, perilaku kita itu perilaku mencintai. Ini cinta di dimensi ketuhanan. Kita menjelma jadi seorang pecinta. Orang yang menjelma jadi seorang pecinta itu ketemu apapun, mode dan modusnya adalah modus mencintai. Modus mencintai itu ya modus ingin memberikan yang terbaik pada siapapun yang ada di hadapanku, di posisi apapun, di peran apapun. Ini cinta level ketuhanan. Diri kita sudah berubah jadi cinta itu sendiri. Makanya kata Osho, kalau masih jenisnya hubungan, yang masih milih-milih aku mencintaimu dan aku tidak mencintai dia, ini masih belum di level ketuhanan. Kalau sudah level ketuhanan itu siapapun kita cintai. Sama seperti Allah itu kan siapapun hambanya. Ada yang mukmin, ada yang kafir, semuanya dicintai. Semuanya ditunggu untuk kembali. Jadi ini jenis dimensi cinta yang ketiga. Loh Pak, kalau begitu yang di nomor 3 ini nanti jadinya tidak fokus pada kekasihnya, tidak fokus pada... Tidak, ya kekasihnya ya tetap, tapi itu kan salah satu saja. Kalau di yang nomor 2 sama nomor 1 itu kan kamu aku cintai, dan yang ini tidak aku cintai, yang itu tidak aku cintai, yang sana malah aku benci, kan begitu. Tapi begitu pribadimu menjelma seorang pecinta, semuanya aku cintai. Ya tentu saja dengan cara mencintai sesuai syarat dan ketentuannya, sesuai ruang dan waktunya. Tidak sama. Oh, karena kamu adikku, caraku mencintai begini. Karena kamu temanku, caraku mencintai begini. Karena kamu tetangga, caraku mencintai begini. Tapi pada semuanya yang aku berikan hanya cinta.
Kenapa begitu? Karena karakterku pribadiku sekarang berubah menjadi karakter seorang pecinta. Beda dengan yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 saya masih hubungan. Aku mencintaimu, aku mencintai dia. Kalau sama dia netral saja, kamu sama yang itu malah saya benci. Ini masih variatif. Karakterku masih belum terbentuk jadi seorang pecinta. Apalagi yang nomor 1. Yang nomor 1 itu kata Osho malah belum ada cintanya. Yang ada hanya ego yang ingin dipuaskan. Yang jatuhnya kemudian manipulatif, posesif, eksploitatif. Cinta rasanya kayak jadi penjara buat kita. Punya pasangan tambah gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Gini gak boleh, gitu gak boleh kan itu. Karena pasanganmu menuntut dipuaskan terus, kamu juga menuntut dia untuk dia memuaskanmu. Akhirnya saling memenjara, tidak saling membebaskan. Nah, itu yang dikritik oleh Osho. Baik, jadi ini 3 dimensi cinta. Lanjutnya. Terus nanti dari banyak konsep-konsepnya Osho bisa kita rinci. Dalam cinta itu ada 3 jenis hubungan. Yang paling berat yang pertama ini, codependent. Nanti ada independent, dan yang ideal yang ketiga namanya interdependent. Codependent itu orang yang kalau mencintai tidak mandiri. Dia tergantung, melekat pada yang dicintainya. Jadi Osho mengkritik orang yang kalau mencintai melenyapkan dirinya, melenyapkan individualitasnya demi yang dicintai, kehilangan kepribadiannya. Dia mengorbankan dirinya dengan cara ingin membahagiakan yang dia cintai. Ini namanya relasi yang codependent. Ini negatif. Kata Osho, orang yang kalau mencintainya seperti ini, ya cinta itu akan jadi beban dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa tumbuh, dia bisa kehilangan dirinya. Seperti saya bilang tadi, ini cinta yang jadi penjara. Kita didominasi di situ, kita di penjara, tidak bisa ngapa-ngapain sudah. Ini namanya relasi codependent. Biasanya coraknya sangat posesif. Kita rasanya dikejar-kejar tiap hari untuk membahagiakan yang kita cintai. Sampai kehilangan diri kita sendiri. Jadi nanti pasangan kita bilang, aku suka loh kalau kamu pakai baju warna merah. Kamu terus, wah, cepet-cepet ke mall nyari baju warna merah. Aku seneng loh kalau kamu pakai apa gitu. Wah, kamu cepet-cepet gitu. Pokoknya tiap hari kamu dikejar-kejar pikiranmu tentang bagaimana memuaskan yang kamu cintai sampai lupa dengan dirimu sendiri. Kamu tidak pernah mikir loh, menurutku kalau aku sendiri nyaman tidak sih pakai baju warna merah itu? Aku sendiri merasa serek enggak sih melakukan ini, melakukan itu. Nah, kita enggak mikir ke situ. Kan ada teori cinta yang lain yang bilang yo pecinta sejati itu yo melupakan dirinya. Tapi bagi Osho enggak begitu. Jadi justru cinta yang codependent ini cinta yang lemah, bukan cinta yang sejati. Cirinya apa kodependensi itu? Biasanya tidak tegas, lemah. Kalau ditanya apa-apa, kamu maunya apa? Ah, terserah kamu saja. Pingin nopo, terserah saja. Padahal ya, ini mau, ya ndak apa-apa, maulah. Itu mau, ya ndak apa-apa, mau. Itu kan. Pokoknya terserah lah, kamu pingin nopo, aku ikut saja. Nah, ini justru menyusahkan semuanya. Jadi kamu ndak punya pendirian, kamu lemah.
Kamu tidak jadi dirimu, padahal mungkin kamu tidak suka, kamu tidak senang. Kemudian biasanya terus komunikasinya tidak sehat, satu arah. Jadi ada yang mendominasi dalam hubungan. Yang satu ingin menyenangkan yang lain saja. Kemudian ada yang diam-diam merasa berkorban. Aku sudah korban macam-macam loh untukmu. Apa yang sudah tidak kuberikan padamu? Aku sudah kehilangan waktu kuliah, teman-temanku lulus, aku belum demi dirimu. Aku sudah... Diam-diam kamu menghitung sendiri itu, bahwa kamu sudah banyak berkorban. Itu alamat kamu ada di jenis codependent. Diam-diam kamu menyalahkan yang kamu cintai. Kalau tidak ada kamu mungkin saya sudah lulus. Kalau tidak ada kamu mungkin aku asik sama teman-temanku nongkrong jalan-jalan. Yang ada kamu saja aku jadi malam mingguku tidak asik misalnya. Tapi kamu tidak berani ngomong. Kalau ketemu dia, gimana yang seneng? Seneng enak gitu. Diam-diam kamu tidak seneng sebenarnya. Itu namanya codependent. Jadi kebebasan mau kamu pasrahkan padanya untuk didominasi. Ini jenis pertama. Ada jenis kedua. Ini lumayan sih, tapi juga belum unggulan. Yaitu jenis hubungan independen. Jenis independen ini terlalu terpisah. Kalau tadi kan ada yang satu tergadai kebebasannya, kalau ini mandiri. Tapi karena terlalu mandiri justru keintimannya jadi berkurang. Kedekatannya jadi berkurang. Berdua tapi nafsi-nafsi. Nah, itu juga tidak enak. Namanya terlalu independen, terlalu mandiri. Nanti begitu makan di warung, tak bayar sendiri-sendiri ya, siap gitu. Itu independen namanya. Hitung-hitungan ya kan kita sendiri-sendiri memang, ya boleh. Nah, tidak apa-apa ya, masing-masing dengan versinya. Jadi mungkin diajak makan, kamu mau di mana? Saya mau di warung sana. Kalau kamu, saya yang sini saja. Ya sudah kamu ke sana, saya sini ya. Nah, itu independen namanya. Jadi masing-masing dengan keinginannya, kepribadiannya, individualitasnya sama sekali tidak mau diganggu. Aku yo aku, kamu yo kamu. Mari kita jalan sendiri-sendiri versi kita. Jadinya apa? Ndak harmonis. Mungkin juga ndak romantis. Jadi kalau diajak pakai baju yang coraknya mirip, ndak usah kayak anak yatim aja. Iya bener sih, tapi yo kan pasangan. Oke, ini jenis kedua, namanya independen. Ya bagus, lebih bagus daripada yang codependent, tapi harmoni dan kebersamaannya kurang. Egonya masih kuat, masing-masing biasanya mudah konflik. Seolah-olah bersama, tapi ya rasanya kok tidak saling peduli ya. Rasanya kok kurang perhatian ya. Kalau terlalu independen, terlalu nafsi-nafsi, aku ya aku, kamu ya kamu. Ya kebetulan saja kita seolah-olah seperti pasangan misalnya. Ini gaya independen. Coba kalian evaluasi lagi ya. Saya tidak tahu kalian punya hubungan dengan apa dan siapa. Itu kira-kira codependent apa independen? Yang diidealkan dalam banyak tulisan-tulisannya Osho, kalau bisa ya interdependent. Interdependensi itu masing-masing masih punya ruang untuk pengembangan diri individualitasnya, tapi tetap menjaga komitmen dan keharmonisan bersama. Tidak ada yang berkorban, tidak ada yang mengorbankan diri, masing-masing saling mendukung pengembangan diri. Jadi dasarnya
kepedulian dan penghormatan, respect dan care. Itu interdependent. Aku ya aku, kamu ya kamu, tapi kan kita ini punya keinginan bersama, punya cita-cita bersama, punya target bareng. Yuk saling bernegosiasi, saling membantu, saling menguatkan, saling berkomitmen. Oh, ini namanya interdependent. Cirinya apa interdependent itu? Tahu batasnya masing-masing. Itu ciri pertama sudah. Jadi, oh ya, yuk kita bersama sih, tapi aku tahu yang bagian itu privasimu, monggo kamu dengan privasimu. Sampai di titik ini saya tidak mau ikut campur, itu sudah pilihanmu. Nah, ini namanya tahu batasnya. Meskipun tetap peduli, kok tiba-tiba pilihannya ngaco, ya saya ingatkan. Kemudian komunikasinya aktif. Jadi komunikasinya sehat. Tidak saling cuek, tidak diem-dieman atau ngotot-ngototan ingin mendominasi. Saling menghormati, menerima tanggung jawab. Siaplah kalau memang ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Nah, itu namanya mau menerima tanggung jawab. Untuk pengembangan diri kita masing-masing, kalau aku bisa menyumbang apa, akan saya lakukan. Terus interdependent itu dasar dan cirinya lagi kepercayaan. Saling percaya. Kalau curiga terus, itu biasanya masih independen. Masing-masing tidak mau dicurangi. Khawatir dikalahkan, khawatir didominasi. Akhirnya saling tidak percaya. Mau sih saya serius-serius, tapi nanti kalau kita jadi, kalau tidak jadi gimana? Rugi saya. Terus jadinya ngambil jarak. Tidak ada saling percaya. Terus percaya diri. Mau apa-apa, oke. Keinginanku ya saya sampaikan apa adanya, itu percaya diri. Terbuka dan jujur. Kemudian saling memperhatikan kebutuhan. Tidak egois mikir keinginanku sendiri sih yo. Sambil, oh kalau dia gimana, kira-kira begini. Kalau mungkin dia tersinggung ya ndak usah. Oh dia ndak cocok yang gitu ya ndak usah. Itu namanya saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Itu yang disebut interdependent. Nah, jadi dari 3 ini ya silahkan teman-teman mengevaluasi ya. Jenis hubungan dengan siapa saja, bisa saja dengan orang tua, bisa saja dengan saudara, dengan teman sekelas, dengan sahabat. Kalian itu codependent apa terlalu independent, apa sudah ideal di level interdependent. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita mencintai keluar, kata Osho, kita harus mencintai diri kita sendiri. Ini dasarnya sudah. Tidak mungkin kita bisa mencintai yang di luar diri kita kalau kita belum mencintai diri kita. Kata Osho, jika seseorang tidak bisa mencintai dirinya sendiri, dia juga tidak bisa mencintai orang lain. Seorang pria yang mencintai dirinya sendiri mengambil langkah pertama menuju cinta sejati. Ibarat melempar kerikil ke dalam danau yang sunyi, riak melingkar pertama akan muncul di sekitar kerikil, sangat dekat dengan kerikil tersebut. Dan kemudian riak itu akan terus menyebar hingga mencapai pantai terjauh. Jika engkau menghentikan riak yang muncul di dekat kerikil, tidak akan ada riak lain sama sekali. Jadi kalau kita melemparkan batu ke sungai yang airnya tenang, itu kan nanti ada buletan gelombangnya. Yang paling awal paling dekat dengan batunya. Terus tambah luas sampai pinggir. Kalau buletan paling awal tidak mungkin ada buletan gelombang selanjutnya. Yang paling awal itu simbol dari
cinta kita pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai yang lain? Ada uraian selanjutnya. Kata Osho, pria yang mencintai dirinya sendiri akan menghormati dirinya sendiri. Dan orang yang mencintai dan menghormati dirinya sendiri akan menghormati orang lain. Karena dia tahu, sama seperti saya, orang lain juga demikian. Sama seperti saya menikmati cinta, hormat, martabat, begitu pula orang lain. Kalau saya menghargai diri saya tahu caranya menghargai orang lain. Kalau saya mencintai diri saya tahu caranya mencintai orang lain. Gitu loh. Oh, ternyata diperhatikan itu enak. Ya saya tahu, berarti untuk membahagiakan orang lain saya harus memperhatikannya. Jadi kalau kita peduli dengan diri kita akan tahu apa yang membuat kita bahagia, senang, nyaman, dan pada akhirnya kita bisa melakukannya untuk orang lain. Kalau kita jarang mandi misalnya, terus kita, ternyata tidak mandi 3 hari, tidak apa-apa kok Pak, buktinya saya masih seneng-seneng saja misalnya. Ya kamu akan cenderung, misalnya ngasih nasihat ke temanmu, sudahlah tidak mandi, tidak apa-apa, saya saja contohnya begini. Kamu contohnya dirimu. Jadi kalau kamu menghargai dirimu, kamu tahu caranya menghargai orang lain. Kalian misalnya yang terbiasa, apa wis kan ada, kalau ngomong kasar misalnya, lu ternyata ngomong kasar itu asik kok Pak. Akhirnya kan kamu juga kepada temanmu yang lain juga seneng ngomong kasar. Jadi ibaratnya seperti itu cinta diri itu. Kenapa sih Pak kok harus cinta diri kita dulu? Bukankah lebih enak mengutamakan yang lain dulu loh? Kalau kamu beres dirimu, kamu mencintai dirimu, berarti kamu mengelola dirimu ke tahap yang sangat ideal. Ada lebih banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk yang di luar dirimu. Kalau kamu tidak peduli dirimu kacau, acak-acakan, apalagi sakit-sakitan, apalagi, gimana kamu bisa mencintai yang di luar dirimu? Kamu sakit, misalnya batuk, misalnya, kamu tidak peduli kesehatanmu. Akhirnya saya batuk tidak apa-apa, yang penting yang saya cintai bahagia. Gimana bisa bahagia tiap kali deket kamu batuk? Nanti dia malah nutup mulutnya. Aduh, kamu disuruh pulang, pulang aja. Tidak jadi mesra, malah penyakit. Ya kamu tidak mencintai dirimu. Ngomong juga begitu. Kalau kamu seneng ngomong kasar, ya mungkin tidak kerasan orang di sekelilingmu. Itulah dasarnya. Jadi sebelum kita mencintai yang di luar diri, ayo mencintai diri kita sendiri dulu. Ngopeni diri kita, itu amanat pertamanya di situ. Maka kata Osho itu yang paragraf ketiga itu menarik. Sokrates berkata, kenali dirimu. Buddha berkata, cintai dirimu. Kata Osho, Buddha jauh lebih benar. Kenapa? Karena jika kamu tidak mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan mengenal dirimu sendiri. Pengetahuan hanya akan muncul kemudian, cinta yang mempersiapkan landasannya. Kalau kita mencintai diri kita, maka kita akan bisa mengenali diri kita lebih dalam. Tidak bisa ujuk-ujuk mengenali. Cinta harus jadi landasannya. Maka ya Sokrates benar sih, tapi Buddha lebih benar, kata Osho. Karena mencintai diri akan jadi landasan kita memahami diri kita lebih tepat, lebih benar. Itulah mengapa dasarnya cinta itu self-love, cinta diri. Baik, yuk kita lanjutkan. Terus, cinta itu menurut Osho sudah ada dalam diri kita. Tidak usah kamu cari kemana-mana.
kualitas, karakter, sifat, kemampuan mencintai itu kita sudah bisa. Hanya saja tertimbun oleh banyak hal dalam diri kita, oleh ego kita, oleh ambisi kita, dan lain sebagainya. Maka kata Osho, seringkali aku mengatakan pelajarilah seni mencintai. Tetapi yang aku maksud sebenarnya adalah pelajari seni menghilangkan semua yang menghalangi cinta. Ini adalah proses negasi, ibarat menggali sumur. Engkau terus-menerus membuang banyak lapisan tanah, kerikil, bebatuan, dan tiba-tiba ada air. Airnya sebenarnya selalu ada, dia mengalir di bawah. Setelah engkau menghilangkan semua penghalang, air tersedia. Begitu juga dengan cinta. Cinta adalah arus bawah dari keberadaanmu. Memang sudah mengalir, tapi masih banyak bebatuan, banyak lapisan tanah yang harus disingkirkan. Jadi tidak usah khawatir, Pak, saya itu tidak pinter mencintai, Pak, saya itu, semua orang pasti bisa. Buktinya kalau kamu jatuh cinta, ya tiba-tiba bisa bikin puisi. Tiba-tiba pinter nulis puisi patah hati dan lain sebagainya. Jadi kita bisa kok. Yang penakut kalau jatuh cinta tiba-tiba jadi berani. Yang biasanya kalau ngomong kaku tiba-tiba bisa ngerayu, bisa gombal. Tiba-tiba bisa basa-basi. Tiba-tiba bisa menyapa. Itu dasarnya cinta. Kita bisa kok sebenarnya. Hanya saja selama ini banyak tertimbun oleh macam-macam. Mungkin oleh ego, mungkin oleh gengsi, mungkin oleh ambisi, mungkin oleh cita-cita yang tidak perlu dan lain sebagainya. Berarti tugas kita apa? Yuk bersih-bersih diri ini terhadap hal yang tidak penting, biar cintanya bisa muncul keluar. Mungkin ada banyak kebencian dalam diri kita, yuk kita sisihkan, kita singkirkan. Mungkin ada banyak iri, mungkin ada banyak dengki, mungkin ada banyak dendam. Itu kita singkirkan semua. Pada akhirnya cintalah yang akan muncul. Di situ kita akan menjadi pribadi yang mencintai. Jadi prosesnya bukan latihan mencintai. Pak, saya tak latihan caranya gombal gimana, caranya enggak usah. Kamu sudah otomatis bisa kalau itu. Gimana ya Pak caranya peduli? Loh, kalau kamu cinta beneran otomatis muncul kepedulian. Tapi enggak bisa, Pak. Saya rasanya sudah jatuh cinta tapi kok enggak bisa peduli, ya belum cinta berarti. Itu gerakan otomatis sudah ada di bawah kesadaranmu. Jadi jalannya berarti apa? Bersihkan. Mungkin kamu belum cinta, masih pamrih-pamrih, masih dagang, masih negosiasi dengan yang kamu cintai. Kalau itu sudah murni cinta, otomatis kamu siap berkorban, otomatis kamu peduli, otomatis kamu ingin membahagiakan. Itulah kata Osho. Terus ini loh antara lain yang sering menutupi cinta kita. Kata Osho, apa yang engkau sebut cinta seringkali bukan cinta. Apa yang engkau sebut cinta itu mungkin banyak hal lain, tapi bukan cinta. Mungkin itu seks, mungkin itu keserakahan, mungkin itu kesepian, mungkin itu ketergantungan, mungkin itu sikap posesif, mungkin banyak hal lain, tetapi bukan cinta, belum cinta. Nah, itu ya yang tahu kita. Bilangnya jatuh cinta sih, tapi sebenarnya itu nafsu saja. Kamu ngincer seksnya misalnya, itu kamu yang tahu. Bilangnya cinta sih, tapi ternyata itu sebenarnya kamu serakah saja, pingin pamer, pingin nunjukkan ke temanmu bahwa saya juga sudah laku kok, emangnya kamu saja misalnya. Bilangnya bisa macam-macam, coba kamu cermati. Kata Osho, jangan-jangan itu bukan cinta.
posesif, ingin menunjukkan bahwa saya bisa punya sesuatu, atau itu bukan cinta tapi ketergantungan. Itu bukan cinta, hanya pelampiasan dari kesepianmu saja. Nah, makanya itu yang harus kita bersihkan sehingga cintanya muncul. Kata Osho, cinta itu tidak posesif kok. Cinta itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Cinta itu keadaan. Ini yang cinta level 3 tadi. Cinta itu bukan sebuah hubungan. Satu hubungan mungkin terjadi, tapi cinta tidak sekedar hubungan. Satu hubungan bisa ada, tapi tidak terbatas pada itu saja. Cinta lebih dari itu. Cinta adalah keberadaan. Jika hanya sekedar hubungan, tidak mesti itu cinta. Kan kalian punya istilah hubungan tanpa status. Ya. Jadi kalau sekedar hubungan jangan GR dulu. Jadi kita kan berhubungan, iya, tapi kan tidak mesti cinta namanya hubungan, itu bisa macam-macam. Kuncinya apa satu hubungan disebut cinta? Karaktermu berubah jadi karakter seorang pecinta. Kuncinya di situ sebenarnya. Maka fokusnya pada dirimu yang jadi pecinta, bukan siapa yang kamu cintai. Ini dulu teori yang sama disampaikan ketika kita belajar Erich Fromm. Yang lebih penting adalah mengubah diri kita menjadi yang bisa mencintai. Bukan siapa yang kita cintai. Monggo saja, kalau kita siap mencintai, ya yang kita cintai akan hadir sendiri. Oke, ini yang kita bersihkan sehingga cinta yang tertimbun di bawah kesadaran akan muncul, menjadi penciri kita. Kita menjadi seorang pecinta. Baik, mau saya lanjutkan? Masih kuat? Kuat ya, ngomong cinta-cintaan itu. Ini ilustrasi dari Osho menarik. Kenapa cinta itu jangan hanya kepemilikan? Karena kalau kepemilikan, ini loh yang terjadi. Mula-mula sang suami mencoba menjadikan istrinya sebagai miliknya. Dan begitu istrinya menjadi miliknya, ia pun kehilangan minat. Wong sudah dapat mau apa? Ya kan? Itu yang terjadi. Makanya jauhan. Kan banyak yang bilang sudah menikah terus gegeran itu. Dulu kelihatan apa, sekarang lihat apa. Kan kita begitu. Lu dulu belum dapat, makanya dikejar-kejar. Sekarang sudah dapat, sudah dinikah. Selesai tantangannya. Kehilangan minat, tidak menantang lagi. Oh, ini yang sering jadi masalah. Kok bisa begitu, Pak? Karena cinta dimaknai sekedar kepemilikan. Kepemilikan itu kalau sudah dimiliki kan selesai. Kalau kata Ki Ageng Suryo Mentaram, manusia itu ingin sesuatu. Kalau sudah diperoleh, mulur keinginannya. Tidak mungkin selesai di situ. Kalau sudah diposes, sudah dimiliki, ya dia ingin miliki yang lain. Jadi jangan memaknai cinta hanya sebagai kepemilikan. Itu kan banyak yang tanya ke saya, Pak, cinta harus memiliki enggak, Pak? Iya, boleh saja cinta itu memiliki, tapi jangan dimaknai cinta sekedar kepemilikan. Kalau tidak, ceritanya seperti itu. Jadi begitu istrinya menjadi miliknya, dia kehilangan minat. Kata Osho, ada logika tersembunyi di baliknya. Karena puncak kepentingannya adalah memiliki. Sekarang semuanya sudah selesai. Dan dia ingin mencoba wanita lain sehingga dia dapat melakukan perjalanan untuk kepemilikan lagi, nyari tantangan baru. Makanya kan kadang-kadang banyak, ini gimana sih orang ini sudah nikah, istrinya ya cantik, keluarganya rasanya baik-baik saja, ya kaya, kok ya mau-maunya nyari yang lain, selingkuh. Selingkuhannya lebih di bawahnya lagi. Ya mungkin itu bagian dari tantangan baru.
Karena yang di rumah sudah selesai. Kelirunya di mana? Pemaknaanmu terhadap cinta hanya sebagai kepemilikan. Ya kepemilikan ya kalau sudah dimiliki sudah. Semakin banyak kepemilikannya ya nanti semakin kaya kan. Sederhananya kan begitu. Wong manusia itu kalau urusan kepemilikan kan kata Al-Quran alhaakumut takasur. Jadi tidak ada berhentinya. Ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Baik, maka ya kalimat ilustrasi ini menegaskan ndak cinta jangan hanya dimaknai sekedar posesif, kepemilikan. Lanjut. Osho juga menjelaskan cinta yang dewasa. Cinta itu tanda orang sudah dewasa. Cinta yang dewasa, kata Osho, manusia menjadi dewasa saat dia mulai mencintai, bukan saat dia mulai membutuhkan sesuatu. Titik tekannya agak berbeda. Yang pertama, penekanannya pada bagaimana mendapatkan lebih banyak. Yang kedua, penekanannya pada bagaimana memberi lebih banyak dan memberi tanpa syarat. Inilah pertumbuhan atau kedewasaan. Orang dewasa itu berarti bagi Osho, coba dilihat dia bisa mencintai enggak? Mencintai itu berarti sudah rela berkorban, rela memberi tanpa syarat enggak? Kalau teman-teman sudah bisa melakukan ini berarti sudah dewasa. Kalau hanya ingin meraih untuk memenuhi keinginan egois kita, itu sebenarnya menunjukkan kita belum dewasa. Jadi tidak sekedar akalnya jalan. Kalau akalnya jalan masih egois, ya belum dewasa sebenarnya. Ukuran dewasa itu kata Osho bisa mencintai. Jadi tidak mencari untuk kepentinganku, tapi berbagi pada yang lain. Orang kok sudah rela berbagi pada sesamanya, pada yang lain, berarti ini kan mencintai namanya, dia sudah dewasa. Tapi kalau hidupnya masih sibuk mengejar ini, mengejar itu untuk kesenangannya sendiri saja, dia belum dewasa, masih anak-anak. Nah, kalian boleh ngitung ya, dirimu sudah dewasa atau belum. Jadi tidak sekedar dihitung dari sudah sunat apa belum, usianya berapa, enggak. Kalau di Osho sudah bisa berbagi apa belum. Kalau belum ya belum dewasa. Nah, orang dewasa itu cirinya bisa memberi. Baik, jadi cinta berarti tanda kedewasaan seseorang. Lanjutkan lagi. Kalau orangnya belum dewasa tapi mencintai gimana Pak? Berarti sudah jatuh cinta sih tapi masih belum rela berbagi. Masih ingin pamrih-pamrih dia peroleh dari cintanya. Kata Osho, orang yang belum dewasa kalau jatuh cinta, dia akan menghancurkan kebebasan yang lain. Menciptakan perbudakan, menjadikan penjara. Kebalikannya, orang dewasa yang jatuh cinta, dia akan membantu untuk bebas. Saling membantu, menghancurkan segala macam perbudakan. Dan ketika cinta mengalir dengan kebebasan, disitulah keindahan. Namun kalau cinta mengalir dengan ketergantungan, disitulah keburukan. Jadi kalau orang masih kanak-kanak, belum dewasa kok jatuh cinta, biasanya masih sangat egois, maka cinta itu akan jadi sarana hegemoni, dominasi, perbudakan, penjara. Karena yang dia cintai akan dia posisikan hanya sebagai alatnya dia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Sementara orang dewasa yang mau berbagi tadi, itu kalau jatuh cinta, pada akhirnya justru akan
bisa membebaskan yang dicintai. Jadi memberikan yang terbaik pada yang dicintai. Disitulah nanti akan kelihatan indahnya cinta. Jadi itu bedanya. Jadi teman-teman ada di mana dalam cinta ya saya tidak tahu, tapi semoga semuanya sudah dewasa ya. Apalagi sudah mahasiswa, semoga rela berbagi. Ini kalau diomongkan gampang, tapi dalam prakteknya kadang kita itu punya kadar kepelitan kita masing-masing. Entah dalam hal apa, itu sisi egoisnya kita. Ayo latihan berbagi. Makanya ada ayat Al-Quran itu yang bilang lantanarul birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Jadi masih belum disebut kebaikan kalau engkau belum berbagi apa yang engkau cintai. Ini jangan dimaknai dum-duman pacar ya. Maksudnya kalau ingin berbagi sesuatu itu yang berharga. Jadi berbagi itu sudah dewasa, apalagi mau berbagi hal-hal yang kamu anggap berharga untuk dirimu. Nah, itu cirinya kebaikan. Kalau masih enggak, kalau masih saya punya yang jelek-jelek, barang-barang jelek tak bagi ke orang, itu masih belum kebaikan kan. Karena orang lain hanya kamu anggap tempat sampah saja. Jadi wadahnya barang-barang yang kamu tidak suka. Tapi baik itu, ini saya masih suka ini. Tapi ya sudahlah, kasih sama orang yang lebih butuh mungkin. Nah, ini baru kebaikan. Nah, jadi memang berbagi itu cirinya orang sudah dewasa, sudah matang. Kalau mencintai, ya yang ada di pikirannya untuk kebaikan yang dicintai. Inilah cinta yang dewasa. Baik, kita lanjutkan. Ini menarik kalimatnya. Kalau engkau menyukai sekuntum bunga, jangan dipetik. Karena dia akan mati dan tidak lagi menjadi hal yang engkau sukai. Jika engkau menyukai sekuntum bunga, biarkan saja dia seperti adanya. Cinta itu bukan tentang kepemilikan. Cinta adalah tentang penghargaan. Nah, ini sekalian ngertilah maksudnya ya. Kalau ketemu ini hubungannya dengan posesif tadi. Kita itu cenderung ingin mengambil, memetiknya hanya untuk kepentingan kita. Padahal kalau sudah jadi milik kita, itu kita tidak tertantang lagi. Karena dia akan kita ubah sesuai keinginan kita, tidak seperti dirinya semula sebelumnya. Padahal yang kita sukai, kita cintai itu dia yang sebelumnya tadi. Sekarang kita ubah dia sesuai keinginan kita karena jadi milik kita. Maka jangan heran pada akhirnya kamu sendiri merasa, kemana dulu rasa yang ada ini kok sekarang pergi? Karena engkau yang mengubahnya sendiri. Jadi kalau ada sekuntum bunga, kamu senang, jangan dipetik. Kalau dipetik, kamu bawa ke kamar, kamu tidak akan senang lagi dengan bunga itu. Karena tadi kamu kagumi bunga itu, ditangkainya seperti dia apa adanya. Nah, ini ilustrasi dari tadi loh, bagaimana kita menghargai cinta. Tidak sekedar ingin memiliki. Justru indahnya ketika kita biarkan dia seperti adanya. Itu yang disebut cinta itu membebaskan. Jadi prinsip dasarnya memang freedom, kebebasan. Baik. Nah, ini menarik. Ada satu teori dari Osho. Cinta yang sejati itu justru kesediaan untuk sendiri. Ini menarik ya. Kita kan selama ini pokoknya hidup mati berdua kemana-mana bareng. Tapi Osho kebalikannya enggak. Orang yang benar-benar mencintai itu justru orang yang siap sendiri. Demi apa? Demi kebebasanmu. Demi kebahagiaanmu.
Dan orang yang siap sendirilah yang dia akan bisa berbagi. Tadi kan cirinya yang dewasa berbagi. Siap sendiri bukan berarti ndak jadi nyari pasangan, Pak, ndak begitu maksudnya. Jadi siap sendiri itu kata Osho, kebenaran eksistensial hanya orang yang mampu menyendiri, yang mampu mencintai, berbagi dan menyelami inti terdalam cinta. Cinta bukan sebuah hubungan, cinta itu keadaan. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Seseorang tidak sedang jatuh cinta, orang itulah cinta itu. Tentu saja ketika seseorang sedang jatuh cinta, memang dia jatuh cinta, ya itulah hasilnya. Jadi kita berubah jadi cinta, kok tiba-tiba memang ada lawan jenis yang kita cintai, yaitu efeknya. Tapi tidak hanya dia yang kita cintai, semua juga kita cintai. Nah, kadang-kadang justru dalam cinta itu kita siap menyendiri jadi diri kita untuk bisa berbagi lebih banyak pada yang kita cintai. Jadi ini mirip nanti kayak dulu di Khalil Gibran, bahwa cinta itu justru yang kuat seperti tiang-tiang, ya kayak tiang-tiang masjid, tiang-tiang bangunan. Dia tidak boleh terlalu rapat, kurang kuat bangunannya. Biarkan berdiri sendiri di posisinya masing-masing sebagai dirinya sendiri. Justru ketika tidak terlalu rapat akan lebih kuat. Tiang itu kalau sebanyak ini tiang terus dikumpulkan yang tengah, ambruk masjidnya. Tapi kalau biarkan berdiri di posisinya dengan karakter dan fungsinya, justru lebih kuat. Itu yang disebut kesediaan untuk sendiri. Kan banyak orang mencintai itu, kita harus bersama terus, mengorbankan karakterku, kamu korbankan karaktermu, kita dalam bersama. Justru tidak kuat. Biarlah masing-masing dalam keunikan kita sendiri, itu yang dimaksud kesediaan untuk sendiri. Dan jangan tuntut dia untuk ikut keinginanmu, demikian juga sebaliknya. Bahkan nanti di salah satu tulisannya Osho bilang, cara mencintai yang cerdas adalah justru siap memberikan waktu, memberikan break pada yang dicintai. Jadi kalau Mas kok tiap malam minggu sampai napel atau capek aku, mbok libur lah sebulan itu. Lu itu boleh kalau kayak gitu. Mungkin ada jenuhnya, ada ya monggo saja, ada breaknya. Jangan dianggap itu terus tidak cinta lagi. Justru mungkin disitulah akan kelihatan buktinya dari cinta, bahwa aku siap melakukan apapun demi dirimu, aku siap berbagi apapun. Itu diantara yang disampaikan oleh Osho. Nah, ini yang rame, yang sering kalian komplain ya. Sejak tadi kan kalimat-kalimat yang rasanya ini kalimatnya anak-anak yang bucin semua tadi ya. Budak cinta. Coba perhatikan ureanya Osho itu ya tentang budak cinta. Ketika saya berkata, jadilah budak cinta, yang saya maksud bukan untuk menjadi pelayan orang yang Anda cintai. Bukan, tidak sama sekali. Saya tidak mengatakan untuk menjadi pelayan seorang kekasih. Maksudku jadilah pelayannya cinta. Gagasan murni tentang cintalah yang harus dilayani. Kekasihmu hanyalah salah satu wujud dari gagasan murni itu. Dan seluruh keberadaan tidak mengandung apapun kecuali jutaan manifestasi gagasan murni itu. Bunga, bulan, kekasihmu, anakmu, ibumu, ayahmu, semuanya adalah wujud gelombang di lautan cinta. Namun jangan pernah menjadi pelayan seorang kekasih.
Ingatlah selalu bahwa kekasihmu hanyalah satu ekspresi kecil. Sajikan cinta lewat sang kekasih, tapi jangan pernah melekat pada sang kekasih. Ketika seseorang tidak terikat pada kekasihnya, cinta mencapai puncak tertingginya. Saat seseorang melekat, ia akan mulai terjatuh. Engkau akan memenuhi semua kebutuhannya, tapi jangan penuhi keinginan egois atau keinginan fiktifnya. Jangan memenuhi apapun yang benar-benar akan merugikannya. Misalnya, jangan memenuhi egonya, meskipun egonya menuntut. Orang yang terlalu khawatir, terikat, akan memenuhi tuntutan ego. Itu artinya Anda meracuni kekasih Anda. Jadi yang pertama, bucin itu bukan berarti budaknya pacar, budaknya kekasih, tapi budaknya cinta. Budak cinta itu maksudnya apa? Mari kita jadikan cinta sebagai bahan pertimbangan, cara pandang kita, cara hidup kita. Seperti saya bilang tadi, memutuskan apapun, melihat apapun, pertimbangannya cinta. Itulah yang disebut bucin, budaknya cinta, pelayannya cinta, kata Osho. Dan ini ya memang tidak terbatas di kekasih, tapi juga teman, orang tua, saudara, anak, tetangga, semua saja adalah yang mendapatkan perlakuan layanan cinta dari kita. Bahkan kalau tentang yang kita cintai, yang kekasih kita tadi, tidak selalu keinginannya kita layani. Kadang-kadang ada permintaan-permintaan egois yang justru menghancurkan dia. Kalau kita turuti saja, sebenarnya kita sedang meracuninya. Jadi misalnya kalian dimintai bantuan, Mas aku lagi males bikin skripsi, kamu yang bikinin ya. Oke siap itu. Lo yang kuliah siapa, yang bikin skripsi siapa. Jadi ini bagi saya jenis-jenis meracuni itu tadi. Jadi tidak semua permohonannya harus kamu penuhi. Permintaannya apapun harus kamu jawab dalam koridor cintamu. Cinta itu ya tidak selalu harus menuruti permintaan yang kamu cintai. Justru kamu harus peduli. Jangan minta itu akan merusakmu, itu akan menghancurkanmu. Kita jangan ikut-ikutan meracuni yang kita cintai. Oke ya, baik. Terus kita lanjutkan. Nah ini menarik juga, ada sering pertanyaan seperti ini dibantu menjawab oleh Osho. Mengapa sih cinta itu kok rasanya sering menyakitkan? Kata Osho, cinta itu menyakitkan karena menciptakan jalan menuju kebahagiaan. Cinta itu menyakitkan karena dia mengubah. Cinta adalah transformasi. Setiap transformasi akan menyakitkan karena yang lama harus ditinggalkan demi yang baru. Yang lama sudah familiar, aman. Yang baru sama sekali tidak diketahui. Engkau akan bergerak di lautan yang belum dipetakan. Engkau tidak akan menggunakan pikiran pada hal baru, sedangkan dengan yang lama, pikiran telah terampil. Pikiran hanya bisa berfungsi dengan yang lama. Dengan yang baru, pikiran sama sekali tidak berguna. Jadi cinta itu kan membawa transformasi, perubahan dalam hidup. Tentu saja perubahan itu pahit, karena kita berhadapan dengan situasi baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Oleh karena itu, rasa takut pun muncul. Meninggalkan dunia lama yang nyaman, aman, mudah,
menimbulkan rasa sakit. Sakit yang sama dirasakan seorang anak ketika keluar dari rahim ibunya. Sakit yang sama dirasakan burung saat keluar dari telurnya. Ini adalah rasa sakit yang sama yang akan dirasakan burung ketika dia pertama kali mencoba mengepakkan sayapnya. Jika emas ingin dimurnikan, maka harus melalui api. Cinta adalah api. Karena kepedihan cinta, jutaan orang menjalani hidup tanpa cinta. Mereka juga menderita, dan penderitaan mereka sia-sia. Menderita dalam cinta bukan penderitaan yang sia-sia. Menderita karena cinta itu kreatif, karena membawa Anda ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Menderita tanpa cinta adalah satu kesia-siaan karena tidak membawa kita kemanapun. Membuat Anda terus bergerak dalam lingkaran setan yang sama. Jadi cinta itu membawa perubahan besar dalam hidup kita. Cinta itu memurnikan kita, menyucikan kita. Ego-ego kita dibersihkan. Itu yang membuat tidak nyaman. Biasanya kita mengejar kesenangan, kenyamanan kita. Sekarang berubah. Kita dituntut untuk peduli, untuk perhatian, untuk tidak sekedar mencari kesenangan kita sendiri. Itulah yang menyakitkan memang. Mau apa-apa, pengen santai-santai baru berbaring sebentar di WA. Terpaksa baca WA karena kalau telat bales 3 menit urusannya bisa panjang. Itu kan ini menyakitkan. Harus capek-capek peduli, mikir, dan lain sebagainya. Ya contohnya tidak hanya dengan pasangan, bisa dengan anak, bisa dengan sahabat, bisa dengan orang tua, bisa dengan siapa saja yang kita cintai. Itu kan mengubah kita, mentransformasi diri kita. Memang prosesnya menyakitkan, tapi sakit yang kreatif. Sakit yang menciptakan diri kita jadi manusia yang lebih baik. Jadi manfaatnya kembali ke kita. Disitulah pentingnya kita menguatkan diri menahan sakitnya cinta. Mungkin ada yang begitu dapat pasangan kelihatan tambah kurus gitu, mikir macam-macam tiap hari. Itu beratnya cinta itu di situ. Wis pokoknya kamu ndak kopen sudah akhirnya. Tapi jiwamu tumbuh seperti emas, ilustrasinya Osho kan. Emas itu ya kalau ingin lebih banyak manfaatnya, ingin lebih murni, dia harus ditempa dalam api. Menyakitkan, tapi setelah itu akan jadi sangat berharga. Baik, ini jawabannya Osho ya. Nanti kalau ada yang tanya, kenapa sih sejak mencintai saya kok sakit, kok rasanya hidup ini tambah ruwet, tambah rumit. Ya begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Itu dawuhnya Patkai ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini menarik, kata Osho, ini sisi religiusnya. Cinta juga akan membawa kita kepada Tuhan. Bagaimana ceritanya? Itu kalimatnya Osho. Kekasih, aku mencintaimu. Cinta adalah pesanku. Biarlah itu menjadi pesanmu juga. Cinta adalah warna dan iklimku. Bagiku, cinta adalah satu-satunya agama. Yang lainnya hanya sampah. Yang lainnya hanya mimpi yang menggetarkan pikiran. Cinta adalah satu-satunya hal penting dalam hidup.
Yang lainnya hanya ilusi. Biarkan cinta tumbuh dalam dirimu dan Tuhan akan hadir dengan sendirinya. Jika engkau merindukan cinta, engkau akan merindukan Tuhan dan segalanya. Mereka yang mengenal cinta pasti mengenal Tuhan, namun tidak sebaliknya. Mereka yang hanya berpikir tentang Tuhan dan berfilsafat tentang Tuhan mungkin tidak pernah tahu tentang cinta dan juga tidak akan pernah tahu tentang Tuhan. Jadi mencintai adalah jalan untuk sampai pada Tuhan. Kalau versinya Osho, ya mungkin bisa kita geser sedikit ke pendapatnya Imam Ghazali kalau teman-teman membaca Kimia Usa'adah. Di situ beliau menjelaskan ketika kita mencintai apapun, coba kita dalami sekalian cinta itu, dan dalam aspek terdalamnya cinta, di situ kita akan ketemu cinta ilahiyah, cinta pada Tuhan. Misalnya, kalau teman-teman cintanya pada yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang indah-indah, itu kalau kita teruskan sampai ketemu puncaknya cantik dan indah, yang maha indah itu kan Allah, Tuhan. Jadi cinta pada keindahan akan membawa kita pada Allah. Kalau kita cinta yang kuat-kuat, yang gagah, yang punya kekuasaan, mungkin ada yang senang jabatan, itu kan cinta kekuasaan. Kalau kita lanjutkan sampai dalam dengan refleksi kontemplasi, bukankah puncaknya yang maha kuasa adalah Tuhan, adalah Allah? Kalau kita senang dengan orang baik, saya cinta padamu karena kamu baik. Loh, itu kalau kita sadari lebih dalam, orang yang hanya membuat kebaikan sedikit saja pada kita, kita bisa jatuh cinta padanya. Apa kita lupa Allah yang maha baik pada kita? Jadi ini ilustrasi dari Imam Ghazali, sederhananya bahwa lewat jalan cinta itu kita bisa sampai pada Allah. Kalau di Osho kan tadi lebih ekstrim, orang yang mengenal cinta akan mengenal Tuhan. Tapi orang yang sekedar memikirkan Tuhan pasti tidak akan ketemu cinta, dan kemungkinan juga tidak akan ketemu Tuhan. Kenapa? Pikiran itu terbatas. Banyak filosof-filosof yang menggunakan akalnya untuk membuktikan Tuhan, pada akhirnya tidak ketemu dan terus kesimpulannya jadi ateis. Ada jawaban menarik. Dulu pernah kita bahas jawabannya presiden pertama kita, Pak Soekarno itu. Satu ketika beliau ditanya, "Wahai Pak Presiden, sampean kan punya banyak anugerah doktor honoris causa karena kepandaiannya. Sampean yang punya banyak gelar doktor honoris causa itu apa masih percaya Tuhan? Buktinya apa? Kok masih percaya dengan Tuhan itu?" Jawabannya Pak Karno, "Saya tidak tahu buktinya apa adanya Tuhan itu. Argumen apa yang pas untuk menjelaskan adanya Tuhan. Tapi beberapa pengalaman hidup saya mengindikasikan Tuhan memang ada. Kalau tanpa campur tangannya Tuhan, tidak mungkin peristiwa-peristiwa ini terjadi." Itu salah satu contoh. Jadi membuktikan Tuhan tidak hanya pakai akal, tapi dari pengalaman kita. Ada banyak yang tidak ngira ya tiba-tiba bisa melakukan itu. Kejadiannya bisa begitu. Misalnya seperti proklamasi kemerdekaan, itu kan sebenarnya Pak Karno tidak ingin hari itu memproklamasikannya, masih ingin mengurus beberapa hal lagi, tiba-tiba dipaksa oleh anak-anak muda, diculik, dipaksa. Loh, ini kan yang kerja kuasanya Tuhan.
Bahkan saya tidak ingin pun diseret-seret sampai ke titik itu. Nah, itu tidak mungkin kebetulan. Nah, ini contoh, salah satu contoh untuk menunjukkan bahwa pembuktian Tuhan ya tidak selalu dengan akal. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini terus ada nasihat-nasihat dari Osho. Yang pertama, kalau ini praktis ya untuk pasangan. Kalau tadi mungkin lebih universal cintanya, kalau ini untuk pasangan saja, cinta-cinta romantik. Pesannya Osho apa? Jangan mencari kesempurnaan. Orang mengira mereka bisa mencintai hanya jika menemukan pasangan yang layak. Omong kosong. Engkau tidak akan pernah menemukannya. Orang mengira mereka akan mencintai hanya jika mereka menemukan pria atau wanita sempurna. Omong kosong, engkau tidak akan pernah menemukannya. Karena wanita sempurna dan pria sempurna tidak ada. Jika mereka ada, mereka tidak akan peduli dengan cintamu. Mereka tidak akan tertarik. Saya pernah mendengar tentang seorang pria yang tetap melajang sepanjang hidupnya karena dia mencari wanita yang sempurna. Ketika dia berusia 70 tahun, seseorang bertanya, "Engkau melakukan perjalanan dan bepergian dari New York ke Kathmandu, dari Kathmandu ke Roma, dari Roma ke London. Engkau telah mencari. Tidak bisakah engkau menemukan wanita yang sempurna? Tidak adakah satu pun?" Orang tua itu menjadi sangat sedih. Terus dia berkata, "Iya, saya pernah melakukannya. Satu hari dahulu kala saya bertemu dengan seorang wanita yang sempurna." Penanyanya terus berkata, "Lalu apa yang terjadi? Kenapa kok kamu tidak menikah?" Lelaki itu terus berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Dia juga mencari pria yang sempurna." Ya, berarti aku juga tidak masuk kriteria akhirnya. Tuh. Makanya jangan mencari kesempurnaan, mari menyempurnakan diri kita dalam cinta. Jadi jangan nyari yang sudah sempurna, tidak ada. Kalian cari cerita ini ya di bukunya yang judulnya On Being in Love. Ada lagi nasihat selanjutnya. Nah, ini kalimat lanjutannya. Jika engkau mencintai seseorang, engkau menerima orang itu seutuhnya, dengan segala kekurangannya, segala keburukannya, dan segala kegagalannya. Jadi terima apa adanya, kemudian menyempurna bersama dalam cinta. Lanjut, ini juga menarik kalimat beliau, nasihat beliau, jangan ganti-ganti pasangan. Ya, alasannya apa? Beliau punya ilustrasi sendiri. Jika engkau mencintai seseorang dan menjalani seluruh hidup bersamanya, keintiman yang besar akan tumbuh. Dan cinta akan memberikan wawasan yang lebih dalam dan lebih dalam kepadamu. Tidak mungkin engkau terlalu sering ganti-ganti pasangan. Ibaratnya, jika engkau terus memindah-mindah pohon dari satu tempat ke tempat lain, lalu ke tempat lain, maka ia tidak akan pernah berakar dimanapun. Untuk menumbuhkan akar, pohon harus tetap berada di satu tempat. Kemudian akan lebih dalam, kemudian akan lebih kuat. Keintiman itu baik dan tetap dalam satu komitmen itu indah, tapi kebutuhan dasarnya tetap cinta. Jika pohon berakar di tempat yang hanya terdapat bebatuan dan pohon tersebut mati, maka lebih baik pohon tersebut ditebang. Jangan bersikeras bahwa harus tetap di satu tempat.
Tetaplah setia pada kehidupan, singkirkan pohon itu karena pohon itu sekarang bertentangan dengan kehidupan. Ini ada dua nasihatnya. Kedekatan itu penting. Oleh karena itu, untuk mengokohkan kedekatan, ya jangan sering gonta-ganti pasangan. Biarkan mantep kebersamaanmu. Tapi meskipun sudah sering bersama, pastikan dasarnya cinta. Lah kalau cintanya ndak ada, untuk apa kebersamaan itu? Jadi ini dua nasihat ya mungkin agak berbeda. Yang satu jangan gonta-ganti, yang satu ganti saja. Ganti saja ketika apa? Ndak ada cinta di situ. Seperti pohon yang tumbuhnya di atas batu. Ya dia akan mati. Kalau sudah mati ya ditebang saja. Ngapain mati-matian bertahan di situ? Nah ini ya, ini dua aspek ini sama-sama benar. Tergantung teman-teman nanti membaca dan menggunakannya secara pas untuk situasi teman-teman masing-masing. Kapan tidak mindah-mindah pohon, kapan menebang pohon. Karena jangan sampai keliru. Lagi-lagi dasarnya ya tetap cinta. Kalau cintanya tidak ada, ya ngapain? Baik. Nah, masih ada waktu sedikit, sekilas saja ya. Ini yang salah satu pandangan-pandangan beliau. Beliau nulis buku yang judulnya From Sex to Super Consciousness. Kata beliau begini, seks harus menjadi bagian dari kehidupan keagamaan Anda. Ia harus menjadi sesuatu yang sakral. Seks haruslah sesuatu yang tidak cabul, tidak pornografi. Jangan dikutuk, jangan ditindas, namun harus dihormati. Karena keberadaan kita lahir dari sana. Dia adalah sumber kehidupan kita. Mengutuk sumber kehidupan berarti mengutuk segalanya. Seks harus diangkat semakin tinggi hingga mencapai puncaknya. Dan puncaknya adalah samadhi atau kesadaran super. Jadi ini ajaran ini ya kalau di Hindu namanya tantra. Di Jawa zaman dulu ada teori-teori yang jenis tantra atau tantrisme. Jadi jalan spiritualnya antara lain ya melalui hubungan seksual. Ya kalau di kita Islam kan memang apapun aktivitas termasuk hubungan seksual kan juga sakral. Jangan sembarangan, jangan dibikin main-main. Jadi justru kita harus naik kelas di situ. Bisa jadi bermakna ibadah, aktivitas itu. Selama ini kata Osho yang keliru di kita adalah memposisikan yang sakral kita maknai sebagai yang negatif. Terus di situ ada represi-represi yang kadang-kadang terus muncul karena ada represi, muncul anomali-anomali termasuk pornografi, seks bebas dan lain sebagainya. Jadi keprihatinan dia di situ. Makanya nanti di banyak uraiannya prosesnya harus seperti itu. Diawali dari passion, kemudian berkembang lebih tinggi jadi love, pada puncaknya ada compassion. Passion itu gairah, nafsu. Kesenangan, kesukaan, itu passion. Jangan berhenti di passion. Kalian harus naik kelas pada love, cinta. Ini yang kemanusiaan tadi. Kalau bisa, ya kamu naiklah jadi compassion. Ini mirip yang pertama tadi loh. Kalau kita berhenti di yang pertama, kita berhenti di kebinatangan. Ayo naik kelas ke kemanusiaan. Kalau sudah masuk ke nilai kemanusiaan, tidak sekedar urusan hubungan seksual, tapi urusan cinta dan kebersamaan dengan segala nilainya.
Kalau bisa ya naik kelas ke level tertinggi, compassion. Compassion itu kasih sayang. Kita yang menjelma dalam karakter cinta. Apa saja kita cintai. Ini rankingnya ya. Kalau kita hanya berhenti di passion, jangan kaget kalau kebersamaan kita tidak akan langgeng. Karena passion dan kesenangan itu durasinya pendek, ada batasnya. Love lebih luas, lebih langgeng. Compassion jauh lebih langgeng. Ini mungkin dengan pemaknaan kasar, kalau di bahasa Arab itu ada mahabbah, mawaddah, dan rohmah. Rohmah itu level compassion. Ketika cinta menjadi karakter dan mengimbas pada sekeliling kita. Ini cara memaknai aktivitas cinta. Nah, ini kritiknya Osho sebenarnya. Kita itu sering terus melakukan pengaturan-pengaturan represi yang pada akhirnya justru yaitu tadi, apapun itu, apakah itu seks, apakah itu makanan atau apapun, begitu ditolak, begitu yang punya otoritas berkata tidak, itu tidak boleh, itu salah, maka pikiran bawah sadar kita akan mulai fokus memikirkannya, membayangkannya, gimana cara mendapatkannya. Kita terus memproyeksikan diri ke situ, membuatnya tambah penting, tambah indah. Itu yang terjadi. Kalian dilarang-larang, awas loh ya, jangan buka situs-situs itu. Kalian tambah tertarik kan, nyari-nyari. 90% HP-nya yang ada di sini mungkin pernah dipakai buka itu. Itu karakternya pikiran kita. Ketika terlalu direpresi, justru dia penasaran. Wah, kayak kalian misalnya, nanti kalau selesai ngaji, ini ndak usah dibuka ya, bawah meja ini jangan dilihat. Tolong ya, semua saja itu. Oh, kamu tambah penasaran kan? Kamu tadinya ndak pingin nengok sama sekali. Begitu saya bilang begitu, kamu penasaran. Ada apa kok ndak boleh dilihat? Nah, karakter pikiran begitu. Begitu direpresi, justru dia tambah heboh. Wah, itu yang terjadi dengan seks, dengan makanan. Kata Osho begitu. Ya saya banyak lah. Saya punya pengalaman beberapa teman itu ya. Awalnya sih anak soleh, pesantren, begitu kuliah punya pacar, wah lebih heboh daripada yang semula anak biasa-biasa. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin ada represi-represi yang dia anggap belenggu. Diam-diam bawah sadarnya menggambar sendiri itu. Sehingga ketika ada kesempatan meledak. Nah, kita harus hati-hati ya, strategi melarang, strategi untuk mencegah itu jangan sampai salah strategi sehingga justru bisa meledak belakangnya. Itu karakter bawah sadar manusia harus kita pelajari. Kadang-kadang dilarang itu terus kita lebih penasaran nyari strategi baru agar larangan itu. Kominfo itu memblokiri situs-situs itu sudah mungkin jutaan situs. Tapi yo hari ini diblokir 5, besok muncul 10. Dan itu yang terjadi. Kalian kan juga begitu. Ngerti pak caranya pokoknya. Diblokir lo mas, oh ada begini pak caranya. Itu ngerti terus. Itu karakternya pikiran. Oke ya. Jadi penting nanti kita perhatikan aspek ini. Termasuk ini kan penting untuk kita kan sering menyarankan pendidikan seks yang tepat, yang cocok. Yaitu harus nyambung dengan pemahaman tentang psikologi, tentang karakter, dan lain sebagainya. Tidak sekedar apa yang boleh, apa yang tidak bolehnya, yaitu pasti. Cuma kan strategi pelarangannya juga harus pas. Nah, ini menarik. Ini saya kutipkan bantahannya Osho ya terhadap tuduhannya orang. Sering terjadi seperti ini. Kalau orang sudah tidak suka. Osho bilang begini, orang-orang yang menyebut saya guru seks, itu sebenarnya mereka lah yang terobsesi dengan seks.
Saya tidak bicara tentang seks lebih dari yang saya bicarakan tentang meditasi, cinta, Tuhan, doa. Namun tampaknya tak seorang pun tertarik pada Tuhan, cinta, meditasi, doa. Begitu saya ngomong tentang seks, mereka langsung menyerbunya. Ya kan? Kalau sudah ngomong ke situ, itu kan semuanya tertarik. Kan kamu sering pakai istilah pemersatu bangsa. Nah ya, pokoknya kalau ada gitu-gitu pemersatu bangsanya itulah. Partai apa saja kamu milih 01, 02, kalau bagian itu kita kompak bersatu. Nah itu begitu ngomong itu langsung diserbu sama. Dan itu disindir oleh Osho. Dari 300 buku saya, hanya 1 buku yang membahas tentang seks. Dan itu pun tidak secara keseluruhan. Judul bukunya ya tadi, From Sex to Super Consciousness. Permulaannya memang berkaitan dengan seks, tapi pada akhirnya lebih dalam menuju kesadaran super, menuju samadhi. Nah, itulah buku yang telah menjangkau jutaan orang. Ini fenomena yang aneh. Buku-buku saya yang lain tidak menjangkau banyak orang. Hanya buku seks tadi, sehingga dia terus disebut guru seks. Tidak ada satupun orang Hindu, orang suci Zen, Mahatma di India yang belum membacanya. Buku itu telah didiskusikan, dikritik, dianalisis, dikomentari dengan segala cara yang mungkin. Banyak buku telah ditulis menentangnya. Seolah-olah hanya itulah satu-satunya buku yang saya tulis. Mengapa begitu banyak tekanan? Karena orang-orang terobsesi dengan seks, khususnya orang-orang beragama. Karena banyak represi-represi, tekanan-tekanan. Ya ini salah satu jawaban saja kalau ada yang tanya, kok spiritualis kok fokus ke situ? Lalu dia bahas banyak, ini hanya salah satunya. Cuma ya itu tadi kan, yang bisa mempersatukan kita kan kalau sudah urusan itu. Fokus ngumpul di situ semua. Baik, ini bagian-bagian terakhir saya kutipkan ya beberapa. Sebenarnya kalimatnya menarik. Ketakutan terbesar di dunia adalah opini orang lain. Dan Osho orang yang sangat berani. Kata Osho, saat engkau tidak takut orang banyak, engkau bukan lagi seekor domba. Engkau adalah singa. Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah ada hidup sesudah mati. Pertanyaan sejati adalah apakah engkau sudah hidup sebelum kematianmu. Karena banyak orang yang sampai dia mati masih belum hidup yang sejati. Rasakan hidup dengan segala cara yang mungkin. Baik buruk, pahit manis, gelap terang, musim panas, musim dingin. Rasakan semua dualitas. Jangan takut dengan pengalaman, karena semakin banyak pengalaman yang engkau miliki, semakin dewasa dirimu. Terakhir, ini mungkin jadi pengingat kita era-era belakangan ini. Jika engkau tinggal bersama orang-orang tidak waras, menjadi waras adalah berbahaya. Ya. Kalau hidup bersama orang gila, menjadi waras itu berbahaya. Jika engkau tinggal di rumah sakit jiwa, meskipun tidak gila, setidaknya berpura-puralah gila. Kalau tidak, orang-orang gila itu akan membunuhmu. Ya, kamu boleh tafsirkan kemanapun pernyataan ini pesan untuk hati-hati. Jangan-jangan banyak orang gila sekarang di sekeliling kita. Kalau pengen selamat, pura-puralah gila. Kalau kata Ronggo Warsito kan sebaliknya. Menangi zaman edan. Kalau kita mengalami zaman edan, ketika segalanya kacau, segalanya rusak, semoga kita tidak kehilangan diri kita. Jangan ikut-ikutan edan. Meskipun kalau kita ndak edan, ndak kebagian apa-apa.
Jadi ini zaman yang serba membingungkan. Mau ikut edan, mosok kita milih hidup yang edan. Tapi kalau saya ndak edan, ndak kebagian apa-apa nanti. Itu kan membingungkan. Tapi pesannya Ronggo Warsito, apapun yang terjadi, tetap pilihlah hidup waras. Karena seenak-enaknya orang edan, tetap lebih enak waras. Maka penting bagi kita untuk eling lan waspada. Baik, ya ini kalau ini dijelaskan bisa luas, menyinggung kemana-mana, tapi ini untuk quote saja teman-teman. Tadi diawali quote, diakhiri quote. Baik, saya kira itu ya malam hari ini tema kita tentang cinta. Minggu depan kita ambil dari tradisi yang berbeda bersama Anthony de Mello. 2 minggu yang akan datang. Semoga masih baik-baik saja setelah pemilu, jadi kita bisa ngaji. Oke ya, baik. Saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.